Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dana dalam perusahaan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Supriyanti, teman saya Irwan Onisi Misbani, Adel Gonda Kajamodon, dan juga Agustina Idamau. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada kali ini adalah yang pertama, sumber dana jangka pendek, yang kedua, sumber dana jangka menengah, yang ketiga, sumber dana jangka panjang, dan yang keempat adalah contoh kasus. Sumber dana jangka pendek. Salah satu sumber dana perusahaan adalah sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Jenis pendanaan jangka pendek. Yang pertama, kredit dagang. Kredit dagang merupakan pinjaman tanpa perjanjian, yaitu pembeli melakukan pembelian barang dengan persyaratan jangka waktu pelunasannya berjangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, dana pinjaman bank. Pinjaman dari bank merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang juga sering dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber dana jangka pendek. Jenis sumber dana dari bank dan non-bank yaitu yang pertama, kredit usaha kecil menengah. Kredit ini diberikan sesuai dengan jenis usaha. Yang kedua, kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai sumber jaminan untuk keperluan modal. Yang ketiga, leasing. Leasing merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang tertanam di dalam perusahaan dengan jangka waktu antara 1 tahun hingga 10 tahun. Adapun jenis-jenis sumber dana jangka menengah, yang pertama, term loan. Term loan merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah. Term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Yang kedua, equipment loan. Equipment loan merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mengadakan perlengkapan baru. Yang ketiga, leasing. Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang dimanfaatkan aktiva tersebut disebut leaser untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat, modal ventural. Modal ventural adalah bentuk pembiayaan penyertaan modal yang bersifat sementara ke dalam perusahaan pasangan usaha atau PPU. Yang berikutnya, sumber dana jangka panjang. Pengertian sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Jenis-jenis dana jangka panjang antara lain yang pertama, hipotek. Hipotek merupakan pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap yang memerlukan pembayaran secara berkala. Hipotek dapat diterbitkan untuk mendanai pembelian aset tetap, pembelian pabrik, atau peralatan-peralatan pabrik. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu yang panjang. Suatu perjanjian tertulis yang dinamakan indentur menjelaskan ciri-ciri obligasi yang diterbitkan, misalnya tanggal pembayaran, harga penebusan bila penerbit memutuskan menebus kembali. Harga obligasi tergantung beberapa faktor, termasuk tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan jaminan. Dalam memilih tanggal jatuh tempo suatu utang jangka panjang, kita harus menyusun jadwal pembayaran kembali utang secara cermat, sehingga tidak semua utang jatuh tempo pada saat berdekatan. Sebaiknya, pembayaran diatur untuk menghindari kemungkinan arus kas tidak mencukupi pembayaran utang. Baik, kita akan mulai dengan contoh kasus. Suatu proyek memerlukan dana sebesar 110 juta rupiah. Laporan laba rugi perusahaan telah terlampir dalam PowerPoint. Perusahaan harus menanggung pajak dengan tarif 10%. Untuk mendanai investasi tersebut, tersedia 2 alternatif, yaitu yang pertama, 100% didanai oleh modal sendiri. Yang kedua, 50% didanai oleh modal sendiri dan 50%-nya adalah hutang.
Jika perusahaan menggunakan hutang, diperkirakan bunga yang ditanggung adalah 20% per tahun. Apakah perusahaan harus memilih alternatif pertama atau kedua? Baik, berdasarkan laporan laba rugi perusahaan, diketahui laba sebelum bunga dan pajak adalah sebesar 35 juta rupiah. Karena pada alternatif 1 merupakan 100% modal sendiri tidak dikenakan bunga, sedangkan pada alternatif kedua, karena 50%-nya adalah hutang, maka dikenakan bunga sebesar 20%. Sehingga laba sebelum pajak pada alternatif 1 adalah 35 juta rupiah dan pada alternatif kedua adalah 24 juta rupiah. Hasil ini kemudian dikurangi dengan pajak sebesar 10%, sehingga pada alternatif 1, laba bersih setelah pajak adalah 31,5 juta rupiah dan pada alternatif kedua sebesar 21,6 juta rupiah. Dari hasil ini akan diketahui rentabilitas modal sendiri dan juga rentabilitas ekonomi. Untuk mengetahui rentabilitas modal sendiri, rumusnya adalah EAT laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Sedangkan untuk mengetahui rentabilitas ekonomi, EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva. Untuk RMS alternatif pertama, EAT atau laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Laba bersih setelah pajak sebesar 31,5 juta rupiah dibagi 110 juta menghasilkan rasio 28,60%. Sedangkan untuk RMS alternatif kedua, EAT sebesar 21,6 juta rupiah dibagi modal sendiri sebesar 55 juta menghasilkan RMS sebesar 39,20%. Sedangkan untuk rentabilitas ekonomi EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak sebesar 35 juta rupiah dibagi total aktiva sebesar 110 juta menghasilkan rentabilitas ekonomi sebesar 31,80%. Hasil dari alternatif pertama dan alternatif kedua adalah sama. Dari hasil ini, maka alternatif kedua yaitu penggunaan hutang nampak lebih menguntungkan karena memberikan nilai RMS yang lebih tinggi. Semakin tinggi nilai RMS, maka semakin baik. Hal ini tidak mengherankan karena hutang tersebut bisa memberikan tingkat keuntungan sebesar 31,8%, sedangkan bunganya hanya 20% per tahun. Dengan demikian, penggunaan hutang bisa dibenarkan.